Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Salam Pancasila. salam Pancasila. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara peringatan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2020 dimulai. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2020 segera dimulai. Laksanakan. Siap, laksanakan. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta mengenang jasa para pahlawan bangsa. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ibu Rian, Guru Sekolah Daurat Kartini. Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Jika dimaknai, Sumpah Pemuda dapat menumbuhkan semangat juang, gigih dalam mencapai sesuatu. Kita harus berkorban di tengah banyak rintangan. Dengan Sumpah Pemuda, sudah seharusnya generasi kita bangga dan cinta terhadap tanah air. Kebanggaan terhadap bahasa juga harus terus kita pelihara. Terlebih saat ini, bahasa Indonesia mulai tergeser karena ada budaya luar dan modifikasi bahasa. Perkembangan teknologi saat ini sangat mempengaruhi cara berpikir generasi muda. Teknologi harusnya kita bisa gunakan agar kita menjadi generasi yang bijak, yang lebih paham dan peduli terhadap kondisi negara. Hari Sumpah Pemuda selalu diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Dan tahun ini merupakan peringatan yang ke-92. Peringatan Sumpah Pemuda tahun ini sedikit berbeda.
karena digelar di tengah pandemi COVID-19. Mari gelorakan semangat untuk bersatu dan bangkit. Kita tak boleh tercerai-berai. Kita harus tetap satu. Semangat persatuan harus terus kita pelihara. Tanpa persatuan, kita tidak bisa maju. Maka kita harus bersatu, lalu kita bangkit. Gerakan semangat persatuan juga dengan secara aktif mengisi kemerdekaan dengan karya-karya bermanfaat. Semangat persatuan dan kerjasama itu juga mari terus kita tunjukkan untuk melawan COVID-19. Peringatan Hari Sumpah Pemuda harus dapat meningkatkan peran pemuda sebagai generasi bangsa penerus Indonesia yang mampu mewujudkan kemajuan bangsa. Akademi Indonesia, Sekolah Darurat Kartini, mendidik cerdas generasi, membangun insan pengabdi, berharkat martabat derajat, berkarakter insan cendekia, profesional terampil berkompetensi. Akademi Indonesia, merah putih bendera kami, persatuan kesatuan di lubuk hati, Pancasila ideologi kami, NKRI harga mati. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Kongres Sumpah Pemuda pertama, tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Kongres Sumpah Pemuda kedua, tanggal 27-28 Oktober 1928. Kongres kedua Sumpah Pemuda diikuti pelajar Indonesia PPPI, Yong Java, Yong Sumatera Pon, Yong Batak Pon, Yong Islaminten, Pemuda Katolik Kaum Betawi, Jogja Cerebes, Minahasa Pon, juga Sekar Rukun. Dihadirin juga perwakilan peranakan Tionghoa, pemuda teologi. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam pergerakan pemuda Indonesia. Semangat bersama-sama melahirkan cita-cita akan adanya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Tempat dibacakannya Sumpah Pemuda hasil kesepakatan Kongres kedua di Rumah Pondokan Asrama Pelajar Mahasiswa milik Si Kyok Kliong di Jalan Keramat Raya 106 Jakarta Pusat, yang sekarang diabadikan sebagai Museum Sumpah Pemuda. Di sini melahirkan ikrar Sumpah Pemuda dan juga dibacakannya. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saat kongres berlangsung, Muhammad Yamin
menuliskan gagasan Sumpah Pemuda yang diberikan kepada Sugondo Joyo Puspito sebagai Ketua Kongres kedua. Generasi Indonesia sangat perlu belajar dari Sumpah Pemuda yang melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda. Semuanya pemuda saat itu sangat kuat kesadarannya berbangsa, mempertegak persatuan dan kesatuan. Pemikiran pemuda hanya satu tujuan, satu pemikiran, berjuang melawan penjajahan, hingga melahirkan Sumpah Pemuda dan Ikrar Sumpah Pemuda. Kegotong royongan adalah kunci kemerdekaan yang telah kita nikmati 17 tahun kemudian. Lahirlah kemerdekaan, proklamasi Republik Indonesia. Inilah sekilas sejarah lahirnya Sumpah Pemuda yang diprakasai pemuda-pemudi pada zaman itu. Marilah kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Hum, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Peringatan Hari Sumpah Pemuda wajib bagi kita semua warga negara Indonesia mengirimkan doa bagi tokoh-tokoh pergerakan Sumpah Pemuda. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, ya Robbi, ya Tuhanku yang Maha Kuasa, ampunilah dosa-dosa kami, dosa Bapak Ibu kami, para pemimpin dan guru-guru kami. Ya Allah, ya Robbi, ya Tuhanku yang Maha Kuasa. Para pahlawan pergerakan Sumpah Pemuda yang telah memperjuangkan kami terbebas dari perbudakan penjajahan. Persatuan, kesatuan, kegotong royongan mewujudkan bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, berbahasa satu, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, ya Robbi, ya Tuhanku yang Maha Kuasa, tempatkanlah di tempat yang mulia. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Upacara telah selesai. Upacara dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda yang diadakan pada tanggal 28 Oktober 2020 telah selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Demikian upacara peringatan Sumpah Pemuda tahun 2020 yang dilaksanakan Akademi Indonesia Sekolah Daurat Kartini. Salam Pancasila. Salam Pancasila.